Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Azkar, yang mana kitab ini membahas tentang ucapan yang disunahkan pada saat kita membaca ayat-ayat tertentu. Faslun fi bayanin, fasal yang menjelaskan mayustahabbu, sesuatu yang disunahkan lil qari'i, bagi orang yang membaca Al-Quran, ayyaqula, agar mengucapkan iza marra, apabila telah sampai bi ayatin, membaca ayat-ayat mainatin, ayat-ayat tertentu. Yusanu likulli man qara'a fis sholati, disunahkan bagi seseorang, likulli man, setiap orang, qara'a fis sholati, yang membaca Al-Quran di dalam sholat, au ghairiha, atau di luar daripada sholat, iza marra bi ayati rahmatin, apabila telah sampai pada ayat-ayat rahmat, ayas Allah ta'ala min fadlihi, maka seseorang tersebut disunahkan memohon ampun, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas karunia-Nya. Itu min fadlihi, atas karunia-Nya. Wa iza marra bi ayati azabin, apabila seseorang tersebut telah sampai pada ayat-ayat yang membahas tentang azab, itu ya, azab, ayyasta'iza bihi, disunahkan untuk memohon perlindungan bihi, atas kepada Allah Subhanahu wa taala, minan nar, daripada api neraka, au minal azab, atau dari siksa api neraka, au min syarin, atau dari kejahatan, au minal makruhi, atau dari sesuatu yang dibenci, au yaqula, atau membaca Allahumma inni as'aluka al-afiyata, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, saya memohon kepadamu, al-afiyah, itu keselamatan. Jadi kalau misal seorang imam atau orang yang membaca Al-Quran, yang mana di situ dia membaca ayat-ayat yang membahas tentang azab, maka disunnahkan untuk mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka al-afiyah, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim lah, kalau misal nggak tahu, ya kan, seperti itu. Atau ya seperti ini, Allahumma inni as'alukal al-afiyah, as'alukal afiyah, au nahu zalik, atau membaca doa yang semisal, yang seperti itu, yang sejenis daripada doa Allahumma inni as'alukal afiyah. Wa iza marra bi ayati tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang tersebut telah sampai bi ayatin,
bi ayati tanzihin, pada ayat-ayat mensucikan lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala, nazzaha faqala, maka sucikanlah dengan membaca doa dengan ucapan subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang maha tinggi. Au tabarakallahu rabbul alamin. Jadi kalau mensucikan Allah itu ya, ayat-ayat yang mensucikan Allah kayak gitu, tabarakallahu rabbul alamin. Au jallat azmatu rabbina. Ini sama juga. Au nahu dzalik, atau bacaan semisal daripada itu. Rawaina an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhuma qala, kami telah meriwayatkan dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala telah berkata, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zata lailatin, pada suatu malam. Faftatahal baqarata, maka di sini pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya dengan bacaan surah Al-Baqarah. Fakultu, maka aku mengatakan dalam hati, yarkau indal mi'ati, beliau akan ruku tak kalah sampai 100 ayat. Ayat yang ke-100. Summa mado. Ternyata beliau melanjutkan sholatnya. Fakultu, maka saya mengatakan lagi dalam hati, yusolli biha fi raqatin, beliau akan menyelesaikan sholatnya pada 1 rakaat. Famado, beliau melanjutkan meneruskan sholatnya, ya, meneruskan lagi sholatnya tadi. Fakultu, maka saya berkata dalam hati, yarka'u biha, beliau akan ruku, ya. Sumabtatahan nisa'a faqara'aha, kemudian beliau memulai membaca surah An-Nisa dan membacanya. Jadi begitu surah Al-Baqarah, mungkin ayat 100, ini ayat ke-100, beliau ruku. Ternyata enggak, lanjut terus. Wah, ini mungkin lepas daripada surah Al-Baqarah, nih beliau ruku. Ternyata lanjut. Dan beliau memulai membaca surah An-Nisa di sini. Summaftataha, kemudian beliau mulai membaca Ali Imran, surah Ali Imran. Faqara'aha, dan beliau membacanya. Lanjut lagi beliau membacanya. Yaqra'u mutarassilan, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu membaca dengan tenang. Ini kalau kayak saya, ya, jujur aja ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah ini bergetar ya lentuhut, kan? Idza mara bi ayatin fiha tasbihun, apabila Rasulullah telah sampai pada ayat tasbih di dalam sholat beliau itu, di dalam bacaan beliau tersebut, sabbaha, maka Rasulullah bertasbih. Wa idza marra bisu'alin, apabila beliau telah sampai pada ayat-ayat permohonan, sa'alah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah. Wa idza marra bita'awudzin, apabila Rasulullah telah sampai pada ayat-ayat memohon perlindungan, ta'awwadza, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ini yang menjadi landasan Imam Nawawi
di dalam pembahasannya ini ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim fi shahihihi, di dalam kitab sahihnya, yaitu halaman 772. Ini jadi yang kita bahas tadi ya, disunahkan membaca Allahumma inni as'alukal afiyah pada saat kita sampai ayat-ayat yang membahas masalah azab ya. Kalau misalkan ayat-ayat yang membahas tentang mensucikan Allah, maka subhanahu wa ta'ala atau tabarakallahu rabbul alamin. Nah, itu. Kemudian lanjut. Qala ashabuna. Nah, kemudian di sini teman sahabat-sahabat kami berpendapat yustahabbu hadzit tasbih, disunahkan membaca tasbih, wasu'alu dan memohon, wal isti'adzatu dan memohon perlindungan, lil qari'i bagi orang yang membaca Al-Qur'an, fi sholati di dalam sholatnya, wa ghairiha atau di luar dari sholat, walil imami dan ini berlaku untuk imam, wal makmumi dan makmum, wal munfaridi dan untuk orang yang sholat sendirian. Li'annahu karena sesungguhnya hal tersebut karena sesungguhnya bacaan tersebut doaun adalah doa. Fastawa fihi kata'min, kedudukan dari bacaan tersebut sama halnya dengan bacaan amin di situ. Wa yustahabbu likulli man qara'a, dan disunahkan untuk setiap orang yang membaca alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah seadil-adilnya hakim, ayakula maka ucapkanlah bala benar, wa ana ala zalika minasyahidin dan aku termasuk orang-orang yang menyaksikan. Wa iza qara'a dan apabila seorang yang membaca Al-Qur'an tersebut telah sampai pada ayat alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa, Allah yang berbuat demikian berkuasa ala ahyuhiyal mauta, untuk menghidupkan orang yang mati. Maka kita menjawabnya dengan qala bala ashhadu, benar aku ikut menyaksikan. Wa iza qara'a apabila seseorang tersebut membaca Al-Qur'an telah sampai pada ayat fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka kepada manakah lagi berita ba'dahu sesudah Al-Qur'an tersebut, yu'minun mereka akan beriman. Qala maka ucapkanlah amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Wa iza qara'a apabila seseorang tersebut telah membaca sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah atas nama Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Qala maka ucapkanlah subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Wa yaqulu hadza kullahu, maka ucapkanlah semua doa ini fi sholati wa ghairiha, dalam sholat atau di luar daripada sholat. Wa qad bayyantu adallatahu fi kitabi, maka di sini aku telah menjelaskan semua dalil-dalilnya di dalam kitab At-Tibyanu fi adabi hamlatil Qur'an. Kitab At-Tibyan
fi adabi hamlatil Quran. Ini nama kitabnya, kitab karangan Al-Imam Nawawi juga. Safhah halaman 119. Gitu ya. Itu. Jadi pada saat sholat atau di luar sholat, apabila kita telah sampai pada ayat-ayat tertentu yang sudah disebutkan, maka disunahkan membaca doa itu ya. Kalau misal alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita jawabnya bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Apabila telah sampai kita membaca ayat alaisa dzalika biqadirin ala ahyuhi al mauta, maka di sini qala bala asyhadu. Apabila kita sudah sampai fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun, maka berita mana lagi sesudah Al-Quran yang akan membuat mereka beriman? Maka diucapkan amantu billah, ya, dan seterusnya yang sudah kita bahas. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan pada saat saya membacakan kitab Al-Azkar ini ya. Karena jujur aja kitab-kitab beliau ini termasuk kitab-kitab yang kitab-kitab yang memang mesti harus mendalami ya, nahwu sorobnya. Kaidah beliau ini ilmu bahasa beliau ini lumayan tinggi itu. Apalagi kitab Al-Majmu itu. Makanya beliau ini Al-Imam Nawawi ini memang digelar sebagai waliullah. Karena mayoritas ya dari kitabnya paling enggak 3 atau enggak 1 dari kitabnya Al-Azkar, Riyadhus Shalihin sama Hadis Arba'in. Itu pasti dikaji di setiap masjid. Itu bukti kewalian beliau. Kemudian apabila ada salah, khilaf, ya, kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.